Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara pengisian data akuntabilitas kinerja ke dalam aplikasi Simak Kinerja. Yang mana aplikasi Simak Kinerja ini adalah aplikasi Kabupaten Padang Pariaman. Apabila Bapak Ibu pengen untuk menuju laman akuntabilitas yang seperti ini, bisa melalui link berikut. Oke, baik, kita langsung saja ke menu login. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, berikut adalah menu tampilan dashboard awal dari aplikasi Simak Kinerja, yang mana Bapak Ibu sekalian diharuskan untuk mengisi secara teratur, dimulai dari Rensra, RKT, PK yang berakhir dengan di kinerja. Oke, baik, kita coba buka menu input pertama, yaitu Rensra. Menu input ini berawal dari visi dan misi yang berakhir di program dan kegiatan, yang mana semua bahan data ini semuanya ada di Rensra, dinas, dan kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Di sini visi dan misi sudah ada, tinggal Bapak Ibu sekalian memilih misi yang sesuai dengan dinas atau kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Setelah dipilih misinya, silahkan untuk lanjut untuk menginputkan tujuan. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu selesai memilih misi yang sesuai dengan dinas dan kecamatan Bapak Ibu masing-masing, silahkan menginputkan tujuan, yang mana tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran ini terdapat pada tabel yang ada di Rensra. Nanti setelah penginputan saya akan berikan contoh tabelnya. Yang terlebih dahulu Bapak Ibu harus menginputkan tujuan besertakan target tujuan, yang mana itu juga terdapat di Rensra Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu sasaran. Nah, setelah kita menginputkan sasaran, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisikan permasalahannya. Permasalahan di sini bersifat jika ada. Semisal kalau memang tidak ada, tidak apa-apa diisi. Kalau memang ada permasalahannya, silahkan dijabarkan melalui permasalahan di sini. Contohnya permasalahannya di sini yaitu kegiatan monitoring yang tidak maksimal. Nah, terkait permasalahan tersebut, apa sih akar permasalahannya? Nah, silakan dijabarkan di sini terkait permasalahan tersebut. Jangan lupa untuk klik save atau simpan. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan bahwa apabila dalam satu tujuan memiliki lebih dari satu sasaran, Bapak Ibu bisa mengklik tambah baris, yang mana itu menandakan bahwa dalam satu tujuan terdiri dari beberapa sasaran. Silakan tambah baris. Setelah ditambahkan sasarannya, diklik simpan, barulah keluar permasalahannya. Jika belum disimpan, belum akan keluar permasalahan yang Bapak Ibu harus isikan tadi terkait permasalahan dan akar permasalahan. Dan juga mengingatkan bahwa dalam menu penginputan Rensra ini terkait tujuan dan sasaran, Bapak Ibu jangan sampai salah memasukkan data, karena apabila nantinya Bapak Ibu sudah selesai menginputkan data sampai dengan program dan kegiatan ataupun sampai dengan kinerja, lalu Bapak Ibu sadar bahwa tujuan dan sasaran Bapak Ibu ada yang salah letak atau salah memasukkan, harus dihapus. Nah, kalau harus dihapus, itu harus menghapus dari anak-anaknya, dari kegiatan, dari program, sampai dengan sasaran, karena tidak bisa dihapus dari awal. Oke, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai menginputkan sasaran, kita akan lanjut menginputkan indikator kinerja sasaran. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah bahwa indikator ini terdiri dari dua macam. Ada IQ
maupun IKD. Nah, di sini saya akan berikan contoh bahwa ibaratkan yang satu ini adalah IKU. Berarti Bapak Ibu sekalian mencentang IKU, dan ibaratkan indikator yang ini adalah bukan IKU, berarti Bapak Ibu centang PK. Silakan diperhatikan, jangan dicentang kedua-duanya karena ada perbedaan antara IKU dan IKD. Jangan lupa setelah menginputkan indikator itu diklik save. Oke, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginputkan indikator, lanjut mengisikan target dari indikator tersebut. Nah, di sini tampil periode 2022, 2023, 2024. Bapak Ibu diharuskan untuk mengisikan targetnya sampai 2024. Nah, untuk pengisian target ini berpedoman juga kepada rensra Bapak Ibu masing-masing, yang mana target tersebut sudah ada dilampirkan pada rensra dinas dan kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Silakan diperhatikan dan dicocokkan dan diinputkan ke dalam menu tabel yang ada di sini. Oke, baik, setelah menginputkan target, lanjut pengisian formulasi. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pengisian formulasi ini berpedoman kepada SKIKU, yang mana di dalam SKIKU terdapat formulasi. Nah, formulasi itulah yang perlu Bapak Ibu kopikan ke dalam tabel ini, cara pengukuran. Disinilah diinputkan formulasi tersebut. Nah, Bapak Ibu juga diharuskan mengisi alasan dan kriteria dari formulasi Bapak Ibu tersebut. Semisal formulasi Ibu, cara pengukurannya yaitu nilai sakit dinas. Nah, alasannya nilai sakit yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kriterianya yang Bapak Ibu di sini yaitu contohnya nilai sakit. Nah, begitu saja Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginputkan suatu data, jangan lupa untuk mengklik tombol simpan di bawah ini. Nanti akan ada beberapa menu input yang memang tidak ada menu simpan di bawah ini. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan notif yang ada di atas ini. Ada yang bersifat otomatis tersimpan, dan ada juga yang harus Bapak Ibu klik dulu simpannya, barulah dia tersimpan. Nah, terkait yang saya bicarakan tadi dari menu tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Nah, berikut inilah contoh tabel terkait poin-poin tersebut yang ada di rensra dinas dan kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai menginputkan indikator kinerja sasaran, kita bergerak ke strategi dan kebijakan. Yang mana strategi dan kebijakan ini juga terdapat pada rensra dinas dan kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu hanya perlu mencocokkan dengan sasaran yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan tersebut, seperti pada contoh tabel berikut ini. Oke, baik, yang perlu Bapak Ibu perhatikan terkait strategi dan kebijakan ini adalah ada beberapa OPD yang membuat strategi dan kebijakan ini per sasaran, dan ada juga sebagian OPD yang membuat strategi dan kebijakan ini untuk secara umum. Maksudnya secara umum ini adalah membuatkan strategi dan kebijakan itu satu strategi dan kebijakan untuk seluruh sasaran. Nah, berarti di sini Bapak dan Ibu mengisikan strategi yang bersifat umum tersebut ke dalam semua sasaran. Begitu juga berlaku ke kebijakan. Semisal kebijakannya hanya satu untuk seluruh sasaran dan strategi, berarti kebijakan tersebut Bapak Ibu inputkan per strategi.
Oke, baik, setelah strategi dan kebijakan selesai diinputkan, kita bergerak ke menu input program dan kegiatan. Nanti di akhir penjelasan terkait program dan kegiatan ini saya akan berikan contoh tabelnya yang ada pada Rensera. Sebelum itu kita ulas dulu cara pengisiannya, yaitu program. Program ini tentu juga terdapat pada Rensera Bapak Ibu masing-masing. Silakan diinputkan sesuai dengan sasarannya. Setelah menginputkan program, kita akan bergerak ke anggaran program. Nah, anggaran program ini Bapak Ibu harus menyesuaikan dan mencocokkannya dengan DPA awal, bukan anggaran Rensera. Saya ingatkan kembali, untuk anggaran program disesuaikan dengan DPA awal, yang mana anggaran program ini kita tidak bisa mengisinya, tidak bisa diketik, karena anggaran program ini adalah akumulasi total dari seluruh anggaran kegiatan. Nah, Bapak Ibu nantinya silahkan mengisikan anggaran kegiatan terlebih dahulu berdasarkan DPA awal. Nantinya seluruh total dari anggaran kegiatan akan terkoneksi dengan anggaran program. Silakan nantinya Bapak Ibu cek sendiri apakah sudah sesuai dengan DPA awal. Nah, setelah kita menginputkan program dan anggaran program nantinya melalui anggaran kegiatan, silakan dicek indikator kinerja program dan diinputkan. Sesuaikan satuannya apa. Misal di sini persentase, kita klik persentase. Nah, semisal Bapak Ibu satuannya tidak terakomodir di tampilan ini, Bapak Ibu bisa menambahkannya di atas ini. Satuan, tambah satuan indikator. Semisal kita beri contoh satu di sini, yaitu nama satuannya yaitu Nagari. Nah, di sini ada dua jenis, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu narasi dan kuanti itu perhitungan seperti angka. Berarti kalau Nagari itu semisal jumlah Nagari, berarti itu kuantitatif. Kita bikin di sini jumlah terkait perhitungan. Silakan klik tambah. Nah, Bapak Ibu pergi ke menu input yang hendak Bapak Ibu inputkan tadi, yaitu indikator kinerja program. Kita cek sudah ada atau belum. Nah, sudah ada. Dia akan tertambah otomatis di sini. Silahkan tinggal diklik. Jangan lupa klik save atau simpan. Yaitu setelah kita menginputkan indikator kinerja program, jangan lupa menginputkan targetnya, yang mana juga disesuaikan dengan tabel Rensera Bapak Ibu masing-masing. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu selesai menginputkan menu input program sampai dengan target indikator kinerja program, lanjut untuk mengisikan kegiatan. Nah, kegiatan ini merupakan turunan dari program, yang mana Bapak Ibu harus mencocokkannya dengan program dan sasaran, per program dan sasaran. Nah, setelah menginputkan kegiatan per program, jangan lupa untuk selalu mengklik tombol simpan. Setelah itu, silakan menginputkan penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Di sini Bapak Ibu menginputkan bagiannya ya, penanggung jawabnya. Semisal di sini penanggung jawabnya yaitu bagian organisasi, atau di sini bidang ekonomi kreatif. Nah, jangan langsung ke OPD-nya, misalnya Setda atau Setwan atau Disduk Capil, jangan. Per kegiatan itu semisal bidang mana sih atau bagian mana sih yang bertanggung jawab akan kegiatan tersebut. Dan jangan sampai Bapak Ibu membuat nama
penanggung jawabnya di sini. Semisal kasih pemerintahan itu namanya, nama bapaknya siapa atau nama ibunya siapa, terus bapak ibu lampirkan namanya di penanggung jawab tersebut. Jangan, bapak ibu cukup menginputkan bagian atau bidang ataupun kasihnya dari penanggung jawab per kegiatan tersebut. Oke, baik. Setelah menginputkan penanggung jawab, kita menginputkan anggaran kegiatan. Nah, anggaran kegiatan inilah yang nanti terkoneksi ke anggaran program tadi. Yang mana anggaran program ini tidak bisa kita isi, dia akan terisi secara otomatis setelah kita menginputkan anggaran kegiatan. Kenapa? Karena seluruh anggaran kegiatan, jumlah total anggaran kegiatan yaitu adalah anggaran satu program. Nah, di sini silakan diinputkan berdasarkan DP awal. Ini hanya contoh saja. Silakan untuk mengisi anggaran kegiatannya berdasarkan DP awal yaitu 2022 dan 2023. Setelah Bapak Ibu selesai menginputkan anggaran kegiatan tahun 2022 dan 2023 berdasarkan DP awal, silakan kembali cek anggaran program apakah sudah cocok dengan total anggaran program Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah kita menginputkan anggaran kegiatan, lanjut untuk menginputkan output kegiatan yaitu sub kegiatan. Nah, di sini juga tata cara pengisiannya sama. Apabila sub kegiatannya lebih dari satu, silakan untuk klik tambah baris. Jangan lupa untuk mengisi satuannya. Yang mana apabila satuannya di sini tidak terakomodir atau tidak ada, silakan ditambahkan melalui menu tambah satuan di atas ini. Lalu jangan lupa klik simpan. Setelah menginputkan sub kegiatan juga jangan lupa untuk menginputkan targetnya yang juga ada di tabel Renstra yang nanti akan saya contohkan bentuk tabelnya. Ini pada isi targetnya 2022, 2023, 2024. Nah, sampai disitulah untuk mengisi program dan kegiatan, yang mana Bapak Ibu sekalian bisa melihat contoh tabelnya pada tabel berikut ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu selesai menginputkan menu input program dan kegiatan, berarti Bapak Ibu sekalian sudah selesai menginputkan menu input Renstra. Setelah itu kita diharuskan untuk mengisi menu input RKT, Rencana Kerja Tahunan atau Renja. Nah, di sini di RKT ini biasanya itu adalah tampil data yang sudah kita inputkan pada menu Renstra sebelumnya. Di sini kita hanya untuk memverifikasi ulang apakah ada perubahan atau tidak. Nah, biasanya jika tidak ada perubahan, silakan ditulis di notifikasinya tidak ada perubahan. Atau jika ada perubahan terkait target ataupun lain halnya, silakan ditulis juga di menu sebab perubahan. Perubahannya terkait apa dan penyebab perubahannya itu terkait dengan apa. Silakan dijabarkan di sini. Untuk target diisi 2023 dan 2024 juga ya Bapak Ibu, dari 2022 sampai 2024. Karena hanya tinggal mencocokkan dari tabel Renstra yang sudah Bapak Ibu buat pada dinas dan kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Nah, juga untuk indikator sasaran, indikator program, dan output kegiatan juga sama. Hanya memverifikasi ulang apakah targetnya ada yang berubah atau tidak. Jika tidak ada perubahan, silakan di sini dibuat tidak ada perubahan. Nah, inilah maksud saya tadi Bapak Ibu. Tidak ada menu simpan di sini, tapi dia tersimpan otomatis. Silakan Bapak Ibu perhatikan notif di kiri atas. Nah, yang perlu kita perhatikan
dalam menu input RKT atau Rinja ini adalah terkait anggaran kegiatan dan anggaran program. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi anggaran kegiatan dan anggaran program pada menu input RKT ini berdasarkan pada anggaran perubahan atau anggaran pergeseran, yang mana sesuai dengan kondisi saat ini bahwasannya pada 2022 itu sudah didapatkan anggaran perubahan finalnya. Sedangkan pada 2023 itu belum terdapat anggaran perubahan final, masih berupa anggaran pergeseran. Nah, di sini untuk tahun 2022 kita mengisi anggaran perubahan. Semisal ada perubahan, silakan diklik di anggaran RKT pada tahun 2022 ini perubahannya ditulis di sini sebab perubahan. Sebab perubahannya apa? Yaitu anggaran perubahan. Terkait penyesuaian apa, terkait perubahan apa sih penyebab perubahannya, silakan dituliskan di sebab perubahan. Apabila tidak terdapat perubahan terkait anggaran tersebut antara DP awal dan anggaran perubahan tetapi tidak berubah, silakan ditulis tetap. Nah, di sini juga apabila terdapat anggaran perubahan misalnya nominalnya segini, silakan ditulis di sebab perubahan, yaitu notifikasinya anggaran perubahan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, setelah menginputkan anggaran kegiatan dan anggaran program RKT, berarti kita sudah selesai menginputkan menu RKT. Kita lanjut ke menu input perjanjian kinerja, yang mana di sini kita menginputkan target tahunan dan triwulan. Biasanya pada target tahunan itu sudah ditulis secara otomatis melalui input data yang kita sudah masukkan sebelumnya di menu input Renstra. Di sini kita tinggal memverifikasi ulang juga apakah ada perubahan target tahunannya. Jika tidak, di sini tulis tidak ada perubahan. Jika semisal ada perubahan, semisalnya perubahan targetnya ada perubahan gitu, nah ditulis di sini penyebab perubahannya apa, disesuaikan dengan hal apa, silakan dijabarkan analisisnya dalam satu kalimat. Nah, setelah kita memverifikasi ulang tahunan, kita menginputkan target, indikator sasaran, indikator program maupun sub kegiatan atau output kegiatan itu per triwulan. Nah, disinilah kita diharuskan menginputkan targetnya per triwulan, Bapak Ibu sekalian. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa saya contohkan dalam satu hal, misalnya indikator ini terkait dengan persentase. Contohnya seperti ini, persentase tingkat pelayanan umum di tingkat kecamatan, misalnya persentase pelayanan umum di tingkat kecamatan. Nah, target tahunannya 100%. Dalam tahun 2022 targetnya 100%. Nah, pada triwulan 1 itu targetnya semisal Bapak Ibu tetapkan 20%. Nah, di triwulan 2 Bapak Ibu tetapkan juga misalnya 20%. Berarti antara triwulan 1 dan triwulan 2 berarti itu bersifat akumulasi, yang mana nanti di antara triwulan 1 dan triwulan 2 dijumlahkan 20 dan 20 yaitu 40 jadinya. Di triwulan 3 semisal 30%. Nah, di triwulan 4 juga 30%. Jadilah nanti di triwulan 1 itu 20, triwulan 2 20%, triwulan 3 30%, triwulan 4 30%, yang mana totalnya menjadi 100. Berarti sifat dari target triwulan indikator Bapak Ibu sekalian tersebut yaitu bersifat akumulatif.
Tetapi semisal pada di triwulan 1 semisal Bapak Ibu taruh targetnya 20%, di triwulan 2 Bapak Ibu tetapkan 50%. Berarti dia tidak bersifat kumulatif tapi bersifat progres. Di triwulan 1 misalnya 20%, di triwulan 2 naik progresnya menjadi 50%, di triwulan 3 naik 70%, di triwulan 4 barulah 100%. Berarti target indikator Bapak Ibu tersebut bersifat progres, bukan akumulatif. Nah, ada juga yang seperti ini. Contohnya indikatornya terkait nilai sakit. Nilai sakit itu keluarnya di triwulan 3, bukan di triwulan 1, 2, atau 4. Berarti Bapak Ibu sekalian cukup memberi strip pada triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 4. Nah, targetnya Bapak Ibu tulis di triwulan 3 karena nilai sakit itu keluar di triwulan 3. Semisal, nah targetnya berapa? Semisal BB. Nah, silakan dituliskan. Begitu juga berlaku ke menu pengisian selanjutnya, indikator sasaran, indikator program, output kegiatan. Juga sama pengisiannya seperti itu. Yang tahunan kita verifikasi ulang apakah ada perubahan target. Jika tidak ada perubahan, tulis di notifikasinya tidak ada perubahan, dan kita masukkan target triwulannya. Bersifat sama pengisiannya seperti tadi, ada yang bersifat akumulatif, ada yang bersifat by progress, ada yang langsung keluar pada salah satu triwulannya saja. Nah, jangan lupa untuk mengisi target 2022, 2023, dan 2024 Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, setelah menginputkan target tahunan dan triwulan, silakan untuk menginputkan data anggaran kegiatan PK, yang mana anggaran kegiatan PK ini juga bersifat sama dengan sebelumnya, terkoneksi dengan anggaran program. Tentu di anggaran PK ini berdasarkan pada DP awal, yang mana nantinya Bapak Ibu sekalian hanya tinggal mengcopy dari anggaran Renstra yang Bapak Ibu inputkan sebelumnya. Silakan dikopikan ke anggaran kegiatan PK, karena PK ditetapkan pada awal tahun, juga berdasarkan pada anggaran DPA awal. Bapak Ibu sekalian, sebelum menginputkan data ke kinerja, Bapak Ibu sekalian perlu memperhatikan PK perubahan terlebih dahulu. PK perubahan juga sama pengisiannya dengan menu input PK. Jika tidak perubahan terkait target ataupun hal lainnya yang berubah dari perjanjian kinerja, silakan diinputkan. Cara penginputannya sama dengan menu input PK. Oke, baik, setelah Bapak Ibu memverifikasi pada PK dan PK perubahan, barulah lanjut ke menu isian kinerja. Di sini menu input kinerja ini adalah realisasi dari seluruh target, indikator sasaran, indikator program, dan output kegiatan atau subkegiatan yang Bapak inputkan di menu-menu input sebelumnya. Oke, baik, kita perhatikan secara seksama. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, pada menu input kinerja kita akan menginputkan terlebih dahulu yaitu realisasi indikator sasaran per bulanan. Yang mana di sini kita akan mengupload dokumen evaluasi internal disesuaikan dengan pelaksanaan evaluasi internal di dinas dan kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Semisal di dinas dan kecamatan Bapak Ibu masing-masing dilaksanakan evaluasi internalnya per bulanan ataupun per triwulan. Apabila per triwulan, silakan diinputkan di akhir-akhir triwulan tersebut. Misal di bulan Maret, di bulan Juni, September, dan Desember. Apabila per bulanan, silakan diisi per bulannya. Nah, untuk tata cara penginputannya, yang pertama kita diharuskan untuk menginputkan progres di sini terkait persasarannya. Di
Di sini kita mengisi analisis penjabaran evaluasi internal dari persasaran tersebut. Dijabarkan semisal hasil notulen rapat atau pembahasan rapat, silakan dijabarkan di menu ini persasaran. Setelah diinputkan, jangan lupa untuk mengklik simpan data, barulah kita close. Nah, setelah menginputkan penjabaran atau analisis dari sasaran tadi, kita diharuskan untuk mengupload dokumen evaluasi internal dan dokumentasi dari evaluasi internal tersebut. Caranya cukup mudah, yang mana antara dokumen dan gambar itu dipisahkan. Yang mana lampiran-lampiran ini mungkin terdiri dari notulen rapat, surat rapat, dan absensi, sedangkan dokumentasi itu hanya dalam berbentuk gambar. Mengingatkan kembali bahwa dalam penguploadan lampiran ini atau dokumen itu hanya dalam berbentuk Word atau Excel. Silakan dipilih filenya, add file, setelah itu start upload, barulah nanti ditampil dokumen-dokumen yang Bapak Ibu inputkan di list inputan ini. Silakan diberi keterangannya terkait evaluasi terkait apa dan dokumentasi apa. Setelah Bapak Ibu selesai menginputkan dokumen evaluasi internal, barulah kita akan beranjak ke realisasi indikator sasaran per triwulan. Nah, di sini Bapak Ibu juga sama cara pengisiannya dengan menu input PK tadi. Cara pengisiannya ada yang bersifat akumulatif, ada yang bersifat by progress, ada yang bersifat langsung keluar di triwulan 3 atau triwulan 4 misalnya. Nah, disesuaikan Bapak Ibu berapa realisasinya atau capaiannya dibandingkan dengan target. Diisi capaiannya dengan rumus realisasi bagi target kali 100%, maka didapatkanlah capaian persentasenya. Setelah Bapak Ibu menginputkan realisasinya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi analisis. Ada kolom bar di atas ini berwarna merah. Nah, Bapak Ibu diharuskan menginputkan di sini faktor penghambat atau faktor pendukung saja. Yang mana terkait tercapai atau tidak tercapainya suatu indikator. Nah, Bapak Ibu jabarkan di sini faktor penghambatnya apa, faktor pendukungnya apa. Nah, barulah nanti apabila Bapak Ibu sudah menginputkan, dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, ini tandanya berarti Bapak Ibu sudah menginputkan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi realisasi dan analisisnya tahun 2022, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan 2023 cukup triwulan 1 dan triwulan 2 saja. Oke Bapak Ibu, di menu input triwulan hanya menginputkan itu saja. Lanjut ke menu realisasi indikator sasaran per tahunan. Nah, di sini juga Bapak Ibu menginputkan realisasi tetapi per tahun, bukan per triwulan seperti tadi. Cara pengisiannya sama, targetnya sudah terisi secara otomatis, yang mana Bapak Ibu sudah inputkan di menu input sebelumnya. Tinggal menginputkan realisasi, capaiannya berapa, dan keterangannya Bapak Ibu harus jabar dalam satu kalimat. Misal indikator tercapai sesuai target melalui kegiatan atau upaya apa, misalnya dijabarkan dalam satu kalimat saja, yang nantinya data realisasi indikator triwulan dan tahunan ini akan diverifikasi oleh tim Bapelitbangda dan tim APIP dari inspektorat. Nah,
Maka dari itu Bapak Ibu harus menginputkan secara benar dan real. Setelah Bapak Ibu menginputkan realisasi capaian dan keterangan, silakan Bapak Ibu menginputkan analisis di sini. Nah, analisis ini bisa Bapak Ibu copy dari faktor penghambat dan faktor pendukung pertribulan tadi. Bapak Ibu satukan menjadi satu dan Bapak Ibu inputkan di sini. Setelah Bapak Ibu inputkan, silahkan diklik save. Atau Bapak Ibu punya narasi atau argumentasi tersendiri terkait capaian indikator realisasi sasaran Ibu yang per tahunan, silakan inputkan. Selesai menginputkan, akan diverifikasi oleh tim Bapeda dan tim APIP dari Inspektorat. Silakan nanti setelah selesai diverifikasi, Bapak Ibu kembali cek data yang dimasukkan dan diverifikasi oleh tim Bapeda dan tim APIP dari Inspektorat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu selesai menginputkan realisasi indikator sasaran per bulanan, triwulan dan tahunan, lanjutlah kita untuk mengisi realisasi indikator program per triwulan dan tahunan, yang mana untuk tata cara penginputannya sama, diisi tahun 2022 triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, 2023 triwulan 1 dan triwulan 2 saja. Mengisi realisasi, capaian dan keterangannya sama persis dengan tata cara penginputan realisasi indikator sasaran sebelumnya, dan juga tahunan pun sama juga begitu, yang mana indikator program ini juga akan diverifikasi oleh tim Bapelitbangda dan tim APIP dari Inspektorat. Dan juga terkait realisasi output kegiatan juga sama tata cara penginputannya 2022 triwulan 4 sampai 2023 triwulan 1 dan 2, diisi realisasi, capaian dan keterangannya, yang mana nanti akan diverifikasi oleh tim Bapelitbangda dan tim APIP dari Inspektorat. Oke, setelah selesai mengisi realisasi indikator program dan realisasi sub kegiatan atau output kegiatan per triwulan dan tahunan, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk mengisi penyerapan anggaran, yang mana di sini juga bersifat triwulan per triwulan. Penyerapan anggaran ini juga disebut dengan realisasi anggaran per kegiatan, yang mana Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk menginputkan secara real anggaran yang terrealisasi. Setelah menginputkan penyerapan anggaran, terakhir finalisasinya Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi prestasi jika ada. Prestasi ini jika ada yang didapatkan oleh dinas dan kecamatan dari Bapak Ibu masing-masing. Di sini prestasinya ada tingkat regional, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Silakan Bapak Ibu tidak perlu menguploadkan bukti dukung seperti sertifikat dalam bentuk gambar ataupun lain halnya, hanya menambahkan menu ketik seperti prestasi dalam tingkat apa, dalam bidang apa, prestasi yang didapatkan oleh dinas dan kecamatan Bapak Ibu itu dalam bentuk apa, dalam kegiatan apa, misalnya silakan diketik melalui menu input di sini. Nah, setelah menginputkan prestasi, berarti Bapak Ibu sekalian sudah selesai menginputkan data akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui aplikasi Simak Kinerja Kabupaten Padang Pariaman, yang mana Bapak Ibu sekalian nanti diharuskan untuk mengecek hasil verifikasi dari tim Bapelitbangda dan tim APIP dari Inspektorat, yang mana itu terkait koreksi dari data AKIP yang Bapak Ibu masukkan ke dalam aplikasi Simak Kinerja. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, setelah selesai menginputkan data AKIP ke aplikasi Simak Kinerja, terakhir Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengecek portal
awal dari aplikasi Simak Kinerja ini, mana berfungsi untuk melihat hasil inputan data akib dari yang Bapak Ibu inputkan masing-masing dinas dan kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Silakan dicek satu persatu, misal di sini silakan diklik. Nah, begini akan tampil targetnya, realisasinya, dan keterangannya tadi dalam satu kalimat. Silakan Bapak Ibu cek apakah sudah sesuai dengan data yang Bapak Ibu inputkan di menu-menu input aplikasi Simak Kinerja sebelumnya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk tata cara pengisian hanya sampai di sana. Sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.